Hari ini kita bahas tentang materi pertama, yaitu tentang matrik, ya, matrik. Ya. Mungkin sebenarnya saya kira Anda sudah sampai mata kuliah aljabar linear. Saya yakin mungkin pernah mendengar tentang matrik, minimal mungkin di salah satu mata kuliah biasanya berbasis programming, ya, mungkin di struktur data gitu atau di yang lain, ya. Jadi mungkin kalau secara algoritma ini mirip-mirip dengan array, ya, mirip dengan array, ya, array 2 dimensi, ya. Itu secara implementasinya. Tapi kita di sini secara matematiknya, ya, kita lihat. Oke, saya perbesar ya biar terlihat semuanya. Oke. Matrik, ya. Apa itu dengan matrik, ya? Definisi dari matrik. Matrik adalah susunan bilangan atau fungsi yang diletakkan atas baris dan kolom serta diapit oleh dua kurung siku. Nah, jadi sederhananya seperti ini. Nah, ini disebut matrik. Ada baris, ini kolom. Ya, jangan tertukar, ya. Jadi bukan ini kolom, tapi ini baris, ini kolom yang ke bawah. Jadi kalau kolom yang vertikal, baris yang horizontal. Terus kemudian diapit dua kurung siku. Nah, ini kurung sikunya. Ini kurung sikunya. Kurung siku, ini kurung siku. Ya. Nah, ini berarti ada beberapa baris, ini ada dua baris dan kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa juga seperti ini, ya. Barisnya 2 dan kolomnya juga 2. Nah, bilangan atau fungsi tersebut disebut entry atau elemen matrik. Nah, ini maksud di sini. Ini elemen matrik. Ya, entry, kita bisa nyebutnya entry atau elemen matrik. Kemudian lambang matrik dilambangkan dengan huruf besar, ya. Sedangkan entry jika dibentuk lambang dengan huruf kecil. Nah, ini maksudnya yang ini. Maksudnya ini nih. Nah, ini huruf besar nih. Ya, lambang matrik. Ini maksudnya lambang matrik. Jadi matrik A, matrik B, ya. Jadi jangan sampai Anda salah menulis. Ini Anda harus tulis dengan huruf besar, jangan huruf kecil ya untuk lambang matrik. Nah, sebaliknya di dalamnya sini, kalaupun ada Anda membuat satu lambang, Anda gunakan huruf kecil. Seperti ini contohnya. Nah, ini ada sin X, ya. Kalau di sini tidak ada, ya. Ini semua konstanta, P ini juga konstanta, ya, 3,14. Nah, di sini ada sin X, ada 2 ln X, ada X kuadrat. Nah, ini, ya, ini entry atau elemen matriknya. Nah, ini untuk kalau Anda menulis seperti ini Anda pakai gunakan huruf kecil, ya. Kalau yang di sini ini huruf besar. Nah, ini, ya. Jadi kita sepakati aturan untuk buat matrik seperti itu. Jadi di sini selalu huruf besar dan di dalam ini selalu huruf kecil. Ya, kita lihat di atas sini, pada contoh matrik A, elemen matrik berupa bilangan real. Ya, bilangan real. Ya. Sedangkan matrik B punya elemen berupa fungsi satu pengubah X. Nah, ini ada fungsi. Ini kita nyebutnya fungsi, ya, fungsi. Jadi X kuadrat tambah 1, min 2 ln X, sin X, atau E pangkat, eksponen pangkat 3X plus 1, ya, ini berarti ada fungsi pengubah, yaitu X. Apakah selalu X? Bebas, ya. Anda mau Y, mau B, mau C, ya, mau D juga boleh. Yang penting di sini harus huruf kecil. Ya. Nah, ini kita nyebutnya sebagai fungsi pengubah, ya. Hanya satu pengubah ini karena di sini hanya X semua nih di sini, ya. Tidak ada yang selain X. Nah, kemudian dalam matrik ini nanti kita kenal dengan ukuran matrik disebut ordo. Jadi kita ukuran dari satu matrik kita nyebutnya ordo, yaitu banyak baris kali banyak kolom. Nah, ini ordonya berapa? Jadi kalau tanya, ini matrik ordonya berapa? Nah, kalau yang ini kita lihat, oh ini 2 baris 2 kolom, berarti 2 kali 2. Jadi 2 baris 2 kolom. Kalau yang ini, oh ini berapa? 2 baris, berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti 2 di 2 baris 5 kolom, 2 kali 5. Ya. Tanda X bukan menyatakan perkalian, tapi hanya sebagai tanda pemisah. Jadi supaya menulisnya kita katakan ordo berapanya? Ordonya 2 kali 5. Ini ordonya 2 kali 2, ya. Jadi X itu bukan menyatakan bahwa itu hasil perkalian 2. Berarti ini 10 bukan, ya, tidak ada kaitannya, tapi sebagai pemisah saja. Ya. Nah, di sini contoh di sini ini A11, ya, pakai satu variabel A11. Nah, ini kita nyebutnya ini di sini ada 1. Ini kita punya berarti ini baris, ini kolom. Baris ke-1 kolom ke-1, baris 1 kolom ke-2, baris 1 kolom ke-3, baris 1 kolom ke-4. Kalau ini baris kedua kolom ke-1, baris 2 kolom ke-2 dan seterusnya. Ya. Matrik A berordo 2 kali, misalnya ini 2 kali 3, ya. Ya, 2 kali 3. Kalau ini sebenarnya 2 kali 4, ya, tapi di sini sama
per 2 kali 3, maka ditulisnya adalah A11, A12, A13, A14. Oh, sebentar. Ini harusnya dikoreksi, Mas. Ini sebenarnya 2 kali 4 ini. Ya, ini salah redaksional ya. Ini harusnya 2 kali 4 ya, bukan 2 kali 3. Ya, ini ada 2, ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ya, jadi ini nanti koreksi deh. Ya, ini saya koreksi ya, ini harusnya 2 kali 4. Kemudian secara umum ya, sebuah matrik dapat ditulis, nah, bisa tulis seperti ini ya. Ini maksudnya apa di sini? Ini artinya di sini panjang. Ya, A11, A21 dan seterusnya sampai AM-1. Ya. Nah, ini jadi barisnya di sini. Kemudian yang sini kolomnya ya. Kolomnya di sini. Nah, ini A1, A11, A12 dan seterusnya sampai A1N. Nah, ini menunjukkan, nah, jadi kalau kita simbol ini panjang gitu ya, kita bisa menggunakan simbol ini ataupun simbol ini. Nah, ini kita bisa tuliskan nanti seperti ini. AI sama dengan AIJ ya. Ya, I itu garis, J itu kolom. Ya, garis ke I dan indeks 2, J menyatakan kolom. Ya. Dua matrik disebut sama. Ya. Dua matrik disebut sama jika ordonya sama dan entry seletak bernilai sama. Ya. Maka matrik AB ditulis A sama dengan B. Ya, jadi misalnya kita punya dua matrik nih. Nah, berarti apa syaratnya dia dua matrik ordonya itu harus sama. Ya, jadi misalnya kalau sini sama A sama B, ya ini tidak sama ya. Kenapa? Karena ordonya tidak sama. Ya 1 2 kali 5, ya 1 2 kali 2. Ya, jadi ordonya tidak sama. Ya. Nah, jika di sini contoh, jika matrik A seperti bentuk umum di atas dan B IJ, ya B baris kolom dengan I 1 2 dan seterusnya, E 1 2 dan seterusnya, maka A sama dengan B dan A sama dengan B, maka berlaku AIJ sama dengan BIJ. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini artinya sama ini. Ya. 2A, ya, 2A, 3, 1, 4B. Terus, nah, ini yang A-nya, matrik A-nya, matrik B-nya minus 2, 3C, C, 3 plus B. Nah, bagaimana supaya A sama dengan B? Ya, di sini ada lihat, di sini ada fungsi ya. Ya, di sini ini ada yang fungsi, di sini juga ada fungsi. Nah, supaya A sama dengan B, maka kita harus samakan di sini. Jadi misalnya ini 2A, ini minus 2, berarti A-nya berapa? A-nya harus minus 1. Ya. Jadi A sama dengan B dipenuhi jika A-nya minus 1. Ini A-nya 1 di sini. Kemudian di sini ada B. Nah, di sini ada 4B, di sini 3 plus B. Ya, berarti B-nya berapa? Berarti B di sini adalah 1. Ya, B di sini 1. Nah, kalau ini 1 berarti sama ya. Kalau ini 3 plus 1, ini 4 kali 1, 4. Berarti kalau B-nya 1 berarti sama. Ya, jadi selain ordernya sama, angkanya pun nanti juga harus sama ya. Angkanya bisa terlihat berbeda ya, tapi di sini ada fungsi. Maksudnya berbeda itu ada fungsinya di sini ya. Nah, bukan bukan konstantanya sendiri. Jadi bukan berarti bahwa misalnya di sini angka 3, di sini 4. Ya berarti udah beda tuh ya. Ya, di sini tidak 4C. Kalau ini kan 3C. Oh, berarti C-nya ini supaya sama berapa? Di sini berarti C-nya sama dengan 1. Mari katakan A sama dengan B. Oke, kalau kira-kira ada yang ingin ditanyakan ya, sambil ini saya jelaskan, silakan angkat tangan atau bisa interupsi ya. Ya, silakan. Oke, saya lanjutkan ya di sini. Itu tadi tentang matrik ya, pengertian dasar dari matrik. Sekarang kita lihat jenis-jenis dari matrik. Terdapat beberapa jenis matrik yang penting ya. Di antaranya pertama, matrik bujur sangkar. Ya, matrik bujur sangkar yaitu matrik yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Ya, bujur sangkar nih berarti ya. Kalau sekarang sebenarnya ada istilah lain dari bujur sangkar yaitu persegi ya, matrik persegi. Ya, tapi di sini masih menggunakan istilah bujur sangkar ya. Ya, matrik banyak barisnya dan banyak kolomnya sama ya. Nah, dalam matrik bujur sangkar akan dikenal namanya diagonal utama, yaitu entry-entry yang punya nomor baris sama dengan nomor kolom. Nah, di sini.
Nah, ini Anda lihat di sini ini satu matrik, ini Anda lihat ini matrik bujur sangkar. Di sini dia 3 baris dan 3 kolom. Nah, di sini akan ada diagonalnya, diagonal utama. Nah, ini kita sebut diagonal utama. Ya. Bagaimana yang di sini? Ya, ini memang kita belum jelaskan, tapi kalau namanya kalau yang ke sini kita nyebutnya diagonal sekunder. Ya, yang A31, A22, A13 ini diagonal sekunder. Nah, ini di sini kita bahas yang sekarang diagonal utama. Jadi diagonal utama itu selalu di sini. Ya, jadi biar nggak tukar ya. Dan dia hanya akan ada kalau dia berbentuk matrik bujur sangkar. Pada matrik di atas mempunyai ordo 3 dan ditulis A3. Jadi bisa ditulis A3. Ya, jadi kalau dia ordo jenis bujur sangkar, maka kita langsung disebutkan ordo 3. Jadi bukan ordo 3 kali, ya sebenarnya bisa ditulis 3 kali 3 ya, tapi karena sama ya udah ordo 3. Sedangkan yang terletak pada diagonal utama ada A11, A22, dan A33. Nah, ini yang pertama, yaitu matrik bujur sangkar. Kemudian ada namanya matrik segitiga, yaitu matrik bujur sangkar yang semua interinya di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, seperti ini. Ya, Anda lihat ini ya, suatu matrik 3 kali ordonya 3. Ya, Anda lihat di sini bawahnya ini 0 ya. Ini yang atasnya ada nilai. Ya, ini ada 0 ya, tapi ini adalah berarti ini satu diagonal utamanya yang ini. Ya, maka di sini kita sebutnya ini matrik segitiga atas. Begitupun seperti ini, ya Anda lihat ini adalah matris segitiga atas. Jadi bawahnya semua 0. Kalau ada pertanyaan di sini kalau nggak 0 gimana bisa ada angka 1? Ya berarti bukan matris segitiga atas. Ya karena matris segitiga atas yaitu semua entry di bawahnya harus di bawah diagonal utama harus 0. Jadi kalau di sini nilai 2, 3 atau di sini ada 3 aja, tulisnya satu angka 3. Berarti dia bukan lagi matris segitiga atas. Kemudian matrik segitiga bawah berarti kebalikannya, yaitu matrik bujur sangkar yang semua entry di atas diagonalnya berarti utama bernilai 0. Jadi ini diagonal utamanya, yang atasnya dibalik jadi 0. Ini juga ini. Ya, ini 0 semua. Ini matrik segitiga bawah. Kemudian ada matrik diagonal. Ya, matrik diagonal yaitu matrik bujur sangkar yang semua entry di luar diagonal utama bernilai 0. Nah, jadi dia hanya yang bernilai adalah di arah diagonal utamanya. Ya, di area diagonal utamanya, ya. Nah, di sini atasnya 0 dan bawahnya 0. Seperti ini juga hanya di sini yang bernilai, sini 0, sini 0. Maka sebutnya matrik diagonal. Udah nggak terlalu cepat ya. Matrik satuan, yaitu matrik diagonal yang entry pada bagian diagonal utamanya bernilai 1, ya. Lambang IN. Nah, jadi kalau 1 itu sering ditulisnya identitas N. N menyatakan ordo matrik satuan. Nah, jadi sini satu-satu di sini, satu. Nah, sebutnya adalah matrik satuan. Ya, jadi kalau diagonal utamanya dia 1, maka dia matrik satuan. Kemudian ada namanya matrik skalar. Matrik skalar yaitu matrik diagonal yang semua entry pada diagonal utama bernilai sama asalkan tidak 0 atau C tidak sama dengan 0. Nah, seperti ini. Matrik skalar. Nah, jadi kalau skalar tuh ininya sama. Nah, ini maksudnya beda dengan ini ya. Jadi kalau matrik satuan ini angkanya selalu 1 ya. Angkanya selalu 1. Identitas itu selalu 1 angkanya. Tapi kalau matrik skalar ini angkanya, nah ini bukan, kenapa ini bukan identitas? Karena ini nggak bernilai 1. Nah, kita nyebutnya sebagai matrik skalar. Kalau semua sama. Misalnya sini 222, berarti matrik skalar. 555 matrik skalar. Kalau di sini 55, di sini 7, berarti bukan matrik skalar. Ya, kalau matrik satuan dia selalu nilainya 1. Jadi sering kalau udah bentuknya skalar itu ditulisnya itu nanti hanya kadang-kadang menjadi hanya 1. Ya. Oke, nanti kita lihatlah di sini ya. Bisa ada efek dari pergabungan sebarang matrik dalam matrik skalar adalah seperti mengalihkan matrik sebarang disebut dengan skalar C. Jadi maksudnya begini, kalau dia sudah bentuknya matrik skalar, sebenarnya nanti Anda menghitung seperti Anda menghitungnya bebas. Ya. Nanti kita bahas yang perkalian ya, bahas perkalian. Ya, jadi kalau bentuknya dia udah bentuk matrik skalar, sebenarnya kita nggak perlu menulisnya seperti ini, langsung satu angka aja, misalnya 3, ya udah taruh aja depannya 3. Gitu. Tidak perlu dibentuk matrik seperti ini. Ya. Oke, nanti kita lihat ya di penjelasan di berikutnya ini ya.
Oke, kita lanjutkan dulu. Terus ada matrik 0. Matrik yang semua intrinya 0 dengan lambang O, jika ordo dipentingkan ditulis O 3, 5 menjadi matrik 0 dengan ordo 3 kali 5. Nah, ini. Ya, jadi ini bentuknya tidak harus bujur sangkar, tapi semuanya isinya 0. Maka sebutnya adalah matrik 0. Kita bisa menulis seperti ini. O 23, 2 baris 3 kolom. O 53, ya, 5 baris 3 kolom. Ya, jadi tinggal ditulis ya. Nah, nama matriknya, terus ordonya ditulis di sini. Tapi tidak perlu pakai kali, langsung aja 23 atau 53. Nah, ini matrik 0. Kemudian ada matrik inverse ya, Matrik inverse ya, matrik bujur sangkar A disebut punya inverse jika terdapat matrik B sehingga memenuhi BA sama dengan AB. Nah, ini kalau di matrik ini kalau perkalian kan kalau dibalik misalnya 2 kali 3 pasti sama dengan 3 kali 2 ya. Ya, 4 kali 5 ya sama dengan 5 kali 4. Tapi kalau di matrik itu tidak seperti itu. Kalau dibalik dan dia dihasil dibalik itu hasilnya itu adalah sama dengan identitas. Ya, jadi ABA sama dengan AB dan sama dengan identitas. Ya, maka disebut sebagai matrik inverse. Ya. Inverse matrik B biasanya dinyatakan oleh A inverse. Nah, jadi kita tulisnya seperti ini, A inverse. A pangkat min 1. Untuk matrik berdua 2 kali 2, nah ini ada rumus. Jadi untuk membalik seperti ini, itu nanti akan ada rumusnya. Ya, dan ini contoh rumus hanya berlaku untuk 2 kali 2. Jadi kalau nanti ordo 3 kali 3, jadi ingat ya, matrik inverse ini hanya berlaku di matrik bujur sangkar. Ya, jadi kalau 3 kali 3 nanti ada rumusnya lagi, jadi nggak sama rumusnya. Ya. Jadi untuk misalnya A inverse-nya apa? 1 dibagi AD kali BC, berarti AD dikurangi BC, ya, A dikali D dikurangi B kali C, ya, 1 dibagi ini, dikalikan, nah, D-nya dipindah ke sini, A-nya dipindah ke sini, ini dikalikan minus, ya. Nah, ini diproses hasilnya adalah, nah, berarti dia A inverse-nya dari ini. Jadi kalau kita punya matriks seperti ini 2 kali 2, inverse-nya kita gunakan rumus ini. Ya, ini ordo 3. Ordo 2 ya, maaf ini ordo 2. Kalau ordo 3 nanti rumusnya kita bahas di bab-bab berikutnya. Kemudian ada disebut namanya matrik bujur sangkar, ya, disebut simetri. Jika A sama dengan A transpose, nah, ini bukan inverse ya, tapi T ini ya, transpose. Transpose itu kita lihat ya, transpose itu seperti ini. Dari contoh di atas terlihat bahwa entry-entry pada diagonal utama sebagai sumbu pencerminan. Sedangkan entry-entry pada baris ke I kolom ke J akan dicerminkan sehingga sama dengan entry pada kolom ke I baris ke J. Ya, singkatnya seperti ini ya. Anda perhatikan, ini kan diagonal utamanya ya. Ini diagonal utamanya. Nah, kalau dicerminkan, ini sama nih, 1, 1, minus 2, 4, 4. Nah, ini berarti kita sebutnya sebagai matrik bujur sangkar disebut simetri. Ya, jadi matrik bujur sangkar disebut simetri seperti ini. Kita lihat diagonal utamanya, terus kita lihat ini cermin dari ini. Ya, nah, ini seperti ini. Kemudian ini kalau 33, ini kalau 44 ya. Ini kan diagonal utamanya. Nah, ini kalau kita cerminkan, oh sama ini 77, 58, 58, min 1, min 1, 22, 12, 12. Ya. Nah, ini berarti kita sebut sebagai matrik bujur sangkar yang simetri. Ya, jika A sama dengan A transpose. A transpose apa? Nanti kita lihat ya, A transpose ya. Nah, ini kita lihat di sini. Lanjutkan dulu di sini. Sebuah matrik bujur sangkar disebut square simetri ya. Square simetri jika A transpose sama dengan minus A. Misalnya di sini A, B, C sehingga matrik A menjadi matrik simetri ya. Jika ya A transpose sama dengan minus A. Jadi A-nya ditranspor itu hasilnya sama dengan minus A. Ya. Kita lihat seperti ini. Misalnya kita punya seperti ini matriknya. Ya, 0, 1, 0, A, 0, 2, B, C, 0. Ditranspos, nah kalau ditranspor itu, nah tadi saya belum jelaskan, ditranspor itu artinya adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, di sini barisnya 0, 1, 0. Ditransfor, maka dia jadi kolom. Ini kan baris ke-1, maka dia jadi kolom ke-1, 0, 1, 0. Kemudian
Ini baris kedua, A02. Kita transpose, jadi kolom, berarti kolom kedua, A02. Kemudian BC0. Ya, ini kan baris ketiga. Jadi kolom ketiga, BC0. Nah, ini hasil transpose-nya. Ya, hasil transpose-nya. Kemudian di sini ini kan ini ya, A transpose berarti yang ini A transpose. Kemudian A minus berarti balik ke sini, balik lagi ke sini yang belum ditranspose. Jadi ini yang sudah ditranspose, ini yang tidak ditranspose ya. Dan ini adalah sama dengan, berarti di sini 0, ya 0 kalau diminuskan tetap ya, ini kan minus A ya. Berarti kali minus semua, yang 0 tetap minus, yang ini minus 1, ini tetap, minus A, ini tetap 0, ini minus 2, minus B, minus C, 0. Nah, berarti kalau ini bahwa A transpose sama dengan A minus A, maka disebutnya sebagai square symmetry. Ya, di sini ya, kita di sini A min 1 ya. A-nya min 1, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan minus 2. Ini C, ini 2, ini minus C, berarti minus 2. Minus A sama dengan 1, ya berarti minus 1. Minus B sama dengan 0, minus C sama dengan 2. Ya. Nah, berarti nilai A-nya minus 1, B-nya 0, dan C-nya minus 2. Ya. Jadi matriknya ini. Ya. Matrik yang ini, yang A transpose ini, supaya dia sama dengan minus A, berarti isi matriknya adalah ini. Artinya matrik ini adalah matrik yang square symmetry. Jadi kalau ini diminuskan, minus A dikalikan minus, terus ditransposkan, hasilnya bakal ini. Bakal sama. Maka kalau sama, kita nyebutnya sebagai square symmetry. Ya, nah itu ada 10 dari jenis matrik di sini.